Hai hai hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin lah ceritanya. Bab 10. Kia yang menyebalkan. Dari mana saja? Kenapa tidak menemui kakak lagi? Apa kau tidak memikirkan kakakmu ini? Dan kenapa waktu kakak ke rumahmu tidak ada siapa-siapa? Apa keluargamu baik-baik saja? Kakak butuh semua jawabannya. Begitu banyak pertanyaan dilontarkan oleh Dokter Ahlan untuk Gia. Dan Gia yang mendengarnya hanya memutar bola matanya malas. Telinga Gia serasa ingin pecah karena mendengar banyaknya pertanyaan dari Dokter Ahlan. Satu-satu lah, Kak, keluh Gia. Tidak ada satu-satu. Cepat jawab. Dokter Ahlan mulai arogan karena tingkah Gia sangat membuatnya kesal. Baiklah, Kak. Aku akan menjawab semua pertanyaan kakak. Dan kakak harus dengarkan dengan baik ya. Jangan dipotong atau apalah, ucap Kia. Meskipun suara Kia pelan dan tidak terlalu jelas akibat serak. Tetapi Dokter Ahlan masih bisa mengerti. Cepat Tasya, ucap Dokter Ahlan yang tidak sabaran. Aku dari rumah, Kak. Terus aku ingin pergi ke kampus, tapi malah ditabrak sama orang. Satu ya, Kak, ucap Kia menjelaskan. Tetapi itu terdengar tidak menjelaskan, tetapi sedang bermain-main dengan gaya menjelaskan. Tasya, kakak serius? Tegur Dokter Ahlan geram. Huh, itu aku serius loh, Kak. Masa aku dari kuburan? Yang benar saja. Kia terkekeh pelan. Ia begitu senang membuat Dokter Ahlan kesal. Karena pekerjaannya sejak dulu adalah membuat Dokter Ahlan kesal jika keduanya bertemu. Dokter Ahlan menghela napasnya, mencoba untuk sabar menghadapi orang yang terbaring sakit itu. 2, ucap Dokter Ahlan singkat. 2, apakah? Kia lupa apa pertanyaan kedua dari Dokter Ahlan. Bukan lupa, tapi disengaja. Kenapa tidak menemui kakak? Dokter Ahlan mendengus kesal. Buat apa aku menemui kakak? Lagi pula aku sayang dengan uangku. Karena ke rumah kakak, aku harus membayar ongkos taksinya. Lagi-lagi Kia menjawab pertanyaan yang kedua dengan bercanda. Sebab Kia terpaksa melakukannya karena ia tidak ingin membuat Dokter Ahlan khawatir dengannya. Tasya, bisa serius nggak jawabnya? Kakak itu khawatir dengan keadaanmu. Dokter Ahlan mencoba untuk lembut dengan Kia, agar Kia bisa mengerti kekhawatirannya. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Kak. Kia mengabaikan pertanyaan dari Dokter Ahlan barusan, karena ia tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Aku selalu memikirkan kakak di setiap detik, menit, jam, hari. Bahkan aku selalu memimpikan kakak dan aku berdoa agar kakak cepat menikah. Lagi dan lagi, Kia membalas pertanyaannya serius dari Dokter Ahlan dengan bercanda. Tasya, kenapa sekarang kau sangat menyebalkan? Geram Dokter Ahlan yang tidak tahan lagi dengan kekesalannya terhadap Kia. Kia hanya mengangkat kedua bahunya pelan, karena tubuhnya masih terasa sakit. Sudahlah, lain kali saja kau jawabnya. Sekarang kau istirahat saja, ucap Dokter Ahlan. Tak selang lama, suara ketukan pintu dari luar terdengar. Tok tok. Apa saya boleh masuk? Pertanyaan itu dilontarkan oleh Amira yang barusan mengetuk pintu. Kedua kakak beradik itu saling pandang. Dokter Ahlan menatap Kia dengan tajam. Sedangkan Kia hanya membalas tatapan Dokter Ahlan dengan wajah polosnya. Masuklah, sahut Dokter Ahlan. Amira yang dipersilakan masuk, ia segera masuk ke dalam. Pasien harus lebih istirahat agar dia cepat waras, ucap Dokter Ahlan geram. Kalimat yang diucapkan oleh Dokter Ahlan membuat Kia tertawa dalam hatinya.
Sedangkan Amira, ia hanya menatap keduanya dengan bingung. Kalau perlu, semua obat yang saya resepkan tadi langsung kasih ke dia. Saya permisi. Dokter Ahlan pergi dengan kekesalannya terhadap Kia. Amira semakin dibuat bingung kenapa sang dokter senior berbicara seperti itu. Itu nama saja ingin membuat pasiennya lebih parah lagi. Selepas perginya Dokter Ahlan, Amira mendekati Kia. Amira berniat ingin bertanya kepada Kia permasalahannya. Kia, dokter itu kenapa bicaranya sangat pedas? Tanya Amira ragu. Entah. Kia mengangkat bahunya. Ah, ngapain ngurusin itu? Sekarang kau harus minum obat baru istirahat. Amira segera menyiapkan obat untuk Kia minum. Sini ku bantu. Amira membantu Kia meminum obatnya, karena Kia sedikit kesusahan. Sementara di tempat lain, saat ini, Aldi tengah mencari-cari keberadaan Kia di kampus. Aldi tidak tahu di mana tata letak ruangan Kia. Ia hanya mengetahui kalau Kia sekampus dengannya. Sudah berkeliling kemana-mana, namun Aldi masih belum menemukan keberadaan Kia. Aldi dan Kia sudah berjanji untuk bertemu di kampus, namun Kia masih belum menampakkan hidungnya. Jika Aldi bertanya pun, mungkin tidak ada yang mengetahuinya, sebab Kia adalah mahasiswi yang baru saja masuk di kampus itu. Ingin menelpon, tetapi ia tidak mempunyai nomor telepon Kia. Karena sudah lelah berjalan kemana-mana, Aldi memutuskan untuk kembali ke ruangannya. Saat di perjalanan menuju ruangannya, Aldi bertemu dengan Rangga. Kak, sapa Aldi. Iya Al, tanya Rangga menghampiri Aldi. Ada apa kakak ke kampus? Tidak biasanya. Lagi pula kakak di kampus ini ngapain? Aldi melontarkan pertanyaan berturut-turut karena ia begitu penasaran. Oh, kakak hanya ingin menemui dekan. Karena tadi pagi kakak tidak sengaja menabrak seorang wanita dan dia mau masuk kampus ini. Jadi kakak mau meminta izin secara hormat untuknya. Jawaban dari Rangga membuat kedua bola mata Aldi membulat. Bagaimana bisa kakaknya itu menabrak seseorang? Itu sangat mustahil terjadi. Sebab Rangga adalah orang yang sangat mendahulukan keselamatan. Terkecuali keadaan mendesak, baru Rangga akan melajukan kecepatannya seperti seorang pembalap. Apa kakak serius? Kakak menabrak seorang wanita? Tanya Aldi lagi yang masih tidak mempercayainya. Hei, sejak kapan kakak sering bercanda? Rangga merangkul bahu Aldi. Pemandangan itu tak luput dari pasang mata mahasiswa dan mahasiswi yang sedang berlalu lalang. Mereka begitu terkejut dan juga senang karena kehadiran Rangga. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.